Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kita kembali dalam pembahasan soal ujian sekolah. Kali ini yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tentunya saya ingatkan bagi kalian semuanya, jika ingin melihat pembahasan soal pada materi pelajaran yang lain, misalkan bahasa Indonesia atau matematika, kalian bisa lihat pada video yang terdapat pada link deskripsi konten atau video ini. Tentunya bila bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share atau bagikan kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa belajar seperti kalian dalam video ini. Baik anak-anak semuanya, kita ke soal. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Yang pertama, gambar musang. Yang kedua ini gambar ular berbisa. Kemudian yang ketiga ini gambar anjing. Dan yang keempat ini gambar tupai. Mari kita lihat pertanyaannya. Hewan yang memiliki bentuk adaptasi yang sama dengan berpura-pura mati ditunjukkan oleh nomor A1 dan 3, B1 dan 4, C2 dan 3, dan D3 dan 4. Anak-anak semuanya, mari kita ingat bersama bahwa musang dan tupai serta ular yang tidak berbisa berpura-pura mati untuk mengelabui mangsanya sebagai bentuk adaptasi ketika melindungi diri dari musuhnya. Sehingga jawabannya adalah 1 dan 4 yang terdapat pada abjad B. Berikutnya untuk soal yang kedua. Soal yang kedua. Tujuan pohon jati menggugurkan daunnya adalah A. Agar batang memiliki rongga udara, B. Mempunyai akar yang panjang, C. Mengurangi penguapan, dan D. Tumbuh daun berlapis lilin. Anak-anak semuanya, mari kita perhatikan bahwa batang memiliki rongga udara merupakan bentuk adaptasi tumbuhan eceng gondok. Kemudian, mempunyai akar panjang merupakan bentuk adaptasi tumbuhan kaktus. Jadi ini salah. Kemudian, menggugurkan daun ketika musim kemarau merupakan bentuk adaptasi pohon jati untuk mengurangi penguapan. Jadi ini kayaknya jawabannya anak-anak. Cuman kita cek yang D. Daun berlapis lilin merupakan bentuk adaptasi tumbuhan padi. Jadi ini bukan jawaban. Dan yang A juga bukan jawaban. Oleh karena itu jawabannya jelas yaitu C. Berikutnya yang soal nomor 3. Pada ekosistem sawah terdapat sekumpulan padi, seekor ular, 15 belalang, 10 burung, dan seekor bekicot. Organisme yang termasuk populasi adalah A. Padi dan ular, B. Belalang dan bekicot, C. Burung dan belalang, dan D. Ular dan burung. Anak-anak semuanya, populasi adalah kumpulan individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah dengan waktu tertentu. Mari kita uraikan. Dalam soal tersebut, yang termasuk populasi adalah sekumpulan padi, 15 belalang, kemudian 10 burung. Sedangkan seekor ular dan seekor bekicot
seekor ular dan seekor bekicot merupakan individu. Jadi jawaban yang sesuai adalah burung dan belalang. Sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya anak-anak kita ke soal nomor 4. Dalam sebuah ekosistem sawah, terdapat 1 tikus, 2 padi, 3 elang, 4 ular. Urutan rantai makanan yang dapat terjadi adalah, anak-anak semuanya, pada sebuah ekosistem ini, pada sebuah ekosistem terdapat rantai makanan yang secara umum urutannya produsen, penyedia makanan, kemudian konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen puncak, kemudian pengurai atau dekomposer. Kemudian dalam ekosistem tersebut peran produsen yaitu terjadi pada padi. Sehingga produsennya adalah padi 1, kemudian nomor 2 ini padi sebagai produsen, selanjutnya konsumen tikus, konsumen satunya adalah tikus, kemudian konsumen 2-nya adalah ular karena tikus dimakan ular, kemudian konsumen ketiganya adalah elang karena elang memakan ular. Jadi urutannya adalah yang C, yakni padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh elang. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya kita ke soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Di sini nampak ada sampah yang dibuang ke sungai. Usaha yang paling tepat untuk mengatasi pencemaran sampah plastik tersebut adalah A. Dibuang pada aliran sungai yang mengalir, B. Mengubur sampah plastik di dalam tanah, C. Membakar sampah plastik, dan D. Mendaur ulang sampah plastik. Anak-anak semuanya, untuk mengatasi pencemaran sampah, sampah plastik dapat dengan mendaur ulang plastik tersebut. Membakar sampah plastik dapat menyebabkan pencemaran udara. Sampah plastik sangat sulit untuk terurai sehingga tidak bisa hanya dengan mengubur sampah tersebut. Sehingga jawabannya adalah kita harus mendaur ulang sampah plastik tersebut. Nah, sehingga jawabannya adalah D. Mengapa kok tidak A? Karena ketika dibuang pada aliran sungai yang mengalir, ini akan mengakibatkan banjir. Kemudian mengubur sampah plastik dalam tanah, tadi sudah saya jelaskan bahwa plastik sulit diurai. Kemudian kalau membakar sampah plastik ini akan menimbulkan pencemaran udara, sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya soal yang ke-6. Tindakan pelestarian hewan dilakukan dengan cara A. Pembuatan taman satwa, B. Pemeliharaan hewan langka, C. Perburuan hewan langka dilindungi, D. Pembuatan suaka marga satwa. Anak-anak semuanya, mari kita ingat pelajaran ketika kita di kelas bahwa pelestarian hewan itu dapat dilakukan dengan mendirikan taman nasional dan suaka marga satwa untuk melindungi tempat hidup hewan. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, pembuatan suaka
marga satwa. Berikutnya soal yang ketujuh. Kita sering melihat tanaman lidah mertua di sekitar rumah. Selain sebagai tanaman hias, tanaman ini berfungsi juga sebagai A. penyerap racun di udara, B. bahan pembuat agar-agar, C. penjernih air, D. bahan pembuat kosmetik. Mari kita cermati. Tanaman lidah mertua dapat menyerap racun di udara. Ini betul anak-anak. Kita coba yang B. Pembuatan agar-agar dapat menggunakan bahan dasar rumput laut. Jadi ini salah. Bukan lidah mertua. Kemudian untuk penjernih air ini digunakan tawas, bukan lidah mertua. Kemudian bahan pembuatan kosmetik itu digunakan dengan memakai lidah buaya. Jadi jawabannya adalah A. Bahwa lidah mertua ini bisa digunakan untuk penyerap racun di udara. Berikutnya nomor 8. Hewan berikut yang dimanfaatkan minyak hatinya sebagai obat pencegah kanker adalah A. ular, B. buaya, C. gajah, D. ikan hiu. Anak-anak semuanya, kita ketahui bahwa ular ini sering diburu untuk diambil kulitnya. Mungkin bisa digunakan untuk sabuk. Kemudian buaya sering diburu untuk diambil kulitnya sebagai bahan baku pembuatan tas, ikat pinggang, dan dompet. Jadi ular dan buaya bukan jawaban. Kemudian gajah biasanya diburu dan diambil gadingnya untuk dijadikan barang kerajinan yang bernilai jual tinggi. Jadi ini bukan jawaban. Sementara untuk ikan hiu diburu untuk dimanfaatkan minyak hatinya sebagai obat pencegah kanker. Jadi ini adalah jawabannya. Sehingga jawabannya adalah D. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita membahas soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut ini. Hewan yang mengalami metamorfosis seperti gambar tersebut adalah A. nyamuk dan lebah, B. lalat dan rayap, C. lebah dan belalang, D. jangkrik dan kecoa. Kira-kira hewan apakah yang siklus hidupnya seperti kupu-kupu? Anak-anak semuanya, daur hidup nyamuk, langsung kita ke jawabannya saja, dan lebah itu sama dengan daur hidup kupu-kupu anak-anak. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian larva yang berbentuk ulat, selanjutnya jadi kepompong, kupu-kupu muda, kemudian kupu-kupu dewasa. Kemudian nyamuk, lebah, dan kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya anak-anak, kita ke soal nomor 10. Kita ke soal nomor 10. Hewan berikut yang dalam daur hidupnya tidak melalui masa kepompong adalah A. kupu-kupu, B. nyamuk, C. katak, D. belalang. Anak-anak semuanya, langsung kita ke jawabannya. Katak, anak-anak. Katak tidak melalui masa kepompong dalam daur hidupnya. Sedangkan kupu-kupu, nyamuk, dan belalang melalui masa kepompong dalam daur hidupnya. Sehingga yang tidak melalui masa kepompong adalah katak.
Berikutnya kita ke soal nomor 11. Perhatikan gambar persendian berikut. Persendian seperti pada gambar merupakan sendi A peluru, B engsel, C putar, D pelana. Anak-anak, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini bahwa sendi peluru adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Contoh sendi peluru adalah persendian antara tulang paha dengan tulang gelang panggul. Gambar di atas ini, gambar yang terdapat pada gambar ini, kebesaran. Gambar ini adalah persendian antara tulang paha dengan tulang gelang panggul. Sendi yang dimaksud adalah sendi peluru. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya kita ke soal nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Alat gerak pasif. 2. Alat gerak aktif. 3. Tempat melekatnya otot-otot. 4. Memberi bentuk tubuh. 5. Dapat memindah objek. Fungsi tulang pada manusia ditunjukkan oleh nomor. Coba kita cek satu persatu. Tulang merupakan alat gerak pasif, benar anak-anak. Kemudian alat gerak aktif berarti salah. Tempat melekatnya otot-otot, benar. Memberi bentuk tubuh, benar. Jika tulangnya bengkok maka bentuk tubuhnya juga bengkok. Kemudian 5. Dapat memindah objek. Ini bukan, karena tulang merupakan alat gerak pasif. Sehingga jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya kita ke soal nomor 13. Perhatikan tabel berikut ini. Pasangan yang tepat antara hewan dan alat pernapasannya adalah pasangan yang tepat antara hewan dan alat pernapasannya adalah, coba kita cek A ke P. Belalang ke pundi-pundi udara. Salah. Karena apa? Belalang tidak menggunakan pundi-pundi udara dalam bernafas karena belalang menggunakan trakea. Kemudian B ke Ki. Lumba-lumba ke insang. Lumba-lumba ini tidak menggunakan insang untuk bernapas, tapi menggunakan paru-paru, sehingga B ini salah. Selanjutnya untuk yang C, elang dengan kulit. Ini juga salah anak-anak, karena apa? Elang ini bernapasnya dengan menggunakan pundi-pundi udara. Sementara ular, D dan S. Ular ini bernapas dengan paru-paru, sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya, pada saat bernapas, proses yang terjadi pada alveolus adalah A. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. B. Masuknya udara pernapasan. C. Penyaringan udara dari kotoran. Dan D. Pengaturan suhu udara yang masuk. Anak-anak semuanya, alveolus, ini ya, alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari alveolus, oksigen dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah dan karbon dioksida dikeluarkan lewat napas. Oleh karena itu jawabannya adalah A, yakni terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada alveolus. Berikutnya soal yang ke-15. Usus
usus besar pada manusia pada proses pencernaan berfungsi sebagai A. menghaluskan makanan, B. menyerap sari makanan, C. mengendapkan protein susu menjadi kasein, D. menyerap air dan garam-garam mineral. Mari kita simak penjelasan berikut ini, bahwa pada proses pencernaan anak-anak, usus besar berfungsi untuk menyerap air dan garam-garam mineral, sehingga jawabannya adalah D. Terus bagaimana usus besar berfungsi menyerap air dan garam-garam mineral? Karena di dalam usus besar terdapat air dan osmosis. Berikutnya, enzim pepsin dalam proses pencernaan berfungsi untuk A. mengubah protein menjadi pepton, B. mengubah protein menjadi gula, C. mengubah gula menjadi glukosa, dan D. membunuh kuman yang terbawa bersama makanan. Anak-anak semuanya, pepsin ini merupakan enzim pencernaan lambung yang merupakan bentuk aktif dari pepsinogen. Enzim pepsin memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil seperti peptida dan asam amino yang siap diserap oleh tubuh. Jadi, enzim pepsin dalam lambung pada proses pencernaan berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya kita ke soal nomor 17. Bilik kanan jantung berfungsi untuk A. menerima darah dari paru-paru, B. menerima darah dari seluruh tubuh, C. memompa darah ke paru-paru, dan D. memompa darah ke seluruh tubuh. Anak-anak semuanya, jantung ini terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Setiap ruang dalam jantung mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Serambi kanan berfungsi menerima dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah dari paru-paru. Bilik kanan berfungsi menerima darah dari serambi kanan dan memompa darah ke paru-paru untuk dibersihkan. Kemudian bilik kiri berfungsi menerima darah dari serambi kiri dan memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi jawabannya adalah apa anak-anak? C. Bahwa bilik kanan ini berfungsi memompa darah ke paru-paru. Selanjutnya kita ke soal nomor 18. Kelainan yang menyebabkan penderita tidak mampu melakukan proses pembekuan darah. Pembekuan darah ini pada saat luka disebabkan oleh A. kekurangan atau tidak adanya zat anti-hemofilia, B. leukosit lebih dari 10.000 mm darah, C. kekurangan hemoglobin atau sel darah merah, dan D. keadaan tekanan darah di bawah normal. Anak-anak semuanya tidak mampu melakukan proses pembekuan darah ini pada saat luka disebabkan karena kekurangan atau tidak adanya zat anti hemofilia atau yang biasa disebut penyakit hemofilia. Jadi jawabannya adalah A. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini kayaknya gambar jahe anak-anak. Tumbuhan seperti pada gambar di atas berkembang biak dengan cara A. umbi batang, D. tunas, C. akar tinggal, dan D. spora. Anak-anak semuanya, gambar tersebut merupakan gambar jahe. Tumbuhan jahe berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Nah, ini anak-anak. Kemudian berikutnya soal nomor 20.
Berikut merupakan hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah A. Hydra, B. Amoeba, C. Protozoa, dan D. Planaria. Anak-anak semuanya, mari kita simak penjelasan berikut ini bahwa fragmentasi adalah pemotongan bagian tubuh induk. Contoh cacing pita dan planaria. Jadi planaria ini berkembang biak dengan pemotongan bagian tubuh induk. Jadi bukan jawaban. Selanjutnya hidra ini anak-anak berkembang biak dengan menggunakan tunas. Jadi ini jawabannya anak-anak. Tunas. Coba kita cek untuk amoeba dan protozoa. Ini anak berkembang biak dengan cara membelah diri. Membelah diri berarti membelah menjadi dua bagian dengan susunan yang sama. Jadi jelas jawabannya hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah hidra. Demikian anak-anak semuanya pembahasan soal bagian 1 untuk ujian sekolah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jangan lupa dibagikan ke teman-temannya ya, agar teman-teman kalian bisa belajar seperti kalian di dalam video ini. Kami sampaikan lagi, jika kalian ingin melihat video bagian yang kedua atau video pembahasan soal mata pelajaran lainnya, kalian semuanya bisa melihat pada video yang terdapat pada link deskripsi konten ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.